Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami jenis dan bentuk badan usaha, serta kompetensi dasar mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Oke, bab 2 kita akan mempelajari tentang jenis dan bentuk badan usaha. Nanti di bab ini kita akan memahami atau mempelajari tentang apa sih jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia atau di luar negeri atau yang ada lah gitu. Terus kemudian bentuk badan usaha itu apa aja? Itu nanti kita pelajari di sini. Peta konsep jenis dan bentuk badan usaha, yaitu yang pertama akan kita pelajari adalah jenis bidang kegiatan badan usaha, kemudian badan usaha milik negara, perusahaan perseorangan, kemudian ada persekutuan firma atau yang disebut firma nanti, kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau nanti kita sebutnya PT, kemudian ada koperasi dan ada konsentrasi badan usaha. Jenis bidang kegiatan badan usaha, yang pertama pengertian badan usaha dan perusahaan. Kita bisa lihat di sini ada 3 kolom. Yang pertama aspek badan usaha dan perusahaan. Jadi nanti badan usaha dan perusahaan itu ada bedanya. Yang pertama dari tujuannya. Dari tujuannya, kalau badan usaha itu mencari laba atau memberi layanan. Kalau perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian dari aspek fungsi. Dari fungsi, badan usaha itu adalah kesatuan organisasi atau badan untuk mengurus perusahaan. Sedangkan perusahaan sendiri adalah alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Jadi badan usaha itu mempunyai kayak anak. Kayak alatnya untuk mendapatkan laba itu dari apa? Dari dia mendirikan perusahaan, itu badan usaha. Kalau perusahaan itu adalah kayak unit produksi menghasilkan barang dan jasa itu. Kemudian aspek bentuk itu kalau badan usaha yuridis atau ada hukumnya, ada kayak izin perizinannya, hukum dapat berbentuk PT, CV, firma atau koperasi. Sedangkan perusahaan itu kayak bangunannya berupa pabrik, bengkel atau unit produksi seperti itu. Oke, yang kedua yaitu badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya. Itu ada 5. Yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contoh di sini untuk perusahaan jasa itu adalah contohnya salon, laundry. Terus kemudian ada bengkel itu ya, atau accounting atau akuntan, itu termasuk perusahaan jasa. Dia hanya melayani lewat jasanya, tidak menjual barang dagangan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara, tidak mengubah bentuk, dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba. Contoh badan usaha karena dia tidak merubah bentuk. Jadi contohnya kayak Olisa itu adalah perusahaan dagang. Dia dari produsen kemudian lewat distributor atau langsung ke dia hanya menyimpan sementara kemudian disalurkan ke konsumen tanpa merubah bentuk. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contoh perusahaan manufaktur adalah kayak Libra itu perusahaan manufaktur. Dia merubah bahan baku, contohnya kayak benang menjadi kain. Terus ada lagi Pan Pacific itu contoh perusahaan manufaktur. Kemudian ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Ekstraktif itu contohnya nelayan itu ya. Itu mengambil dari
perusahaan kelautan lah atau perikanan lah, itu mengambil dari laut kemudian jadi sarden atau apa, itu contoh ekstraktif. Perusahaan agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Agraris contohnya perusahaan tembakau, cengkeh, terus ada lagi kecap, itu dari apa? Dari kedelai hitam, Malika, itu contohnya. Oke, pengertian badan usaha milik negara, yaitu badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu badan usaha milik negara. Contoh badan usaha milik negara contohnya kayak BRI, itu dulu badan usaha milik negara, tapi sekarang sudah di go public, jadi semua orang bisa menanamkan modal di situ. Kalau go public itu bisa semua orang menanamkan modal. Tujuan badan usaha milik negara, yang pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, yang kedua mengejar keuntungan, yang ketiga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, keempat menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sekarang adalah bentuk badan usaha milik negara, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah berperan lebih besar dalam perdagangan dan dunia usaha. Kemudian ada perusahaan umum, adalah perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Perusahaan perseroan, pengertian perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas yang dijalankan. Perusahaan perseorangan berizin, perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Kemudian perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, contohnya toko barang kelontong dan sebagainya, yang tidak memiliki izin ya. Jadi ada nanti kalau kita mendirikan perusahaan itu ada yang berizin dan ada yang tidak, itu ya, izin menjalankan usaha atau SIUP namanya. Oke. Yang berikutnya, yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan, yang pertama, perusahaan perseorangan mudah didirikan. Karena cuma sendiri ya, jadi mudah didirikan, sederhana, dan aktivitasnya relatif sedikit. Tidak terlalu kompleks atau banyak. Mudah didirikan dan dibubarkan, tidak banyak peraturan yang memberatkan. Laba usaha hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usahanya. Pembuatan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang. Terus kekurangan perusahaan perseorangan, tanggung jawab utang yang tidak terbatas. Keberlangsungan perusahaan tidak terjamin, sangat bergantung pada pemilik. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman. Relatif bergantung pada pola pikir satu orang saja. Jadi tidak ada masukan atau kayak kita tidak bisa teman diskusi, itu tidak ada. Jadi hanya terfokus pada pendiri tersebut. Ya, yang berikutnya adalah pendirian persekutuan firma. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, firma adalah perusahaan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Firma itu biasanya disingkat dengan FA itu ya. Pembubaran persekutuan firma, jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan
yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau firma dinyatakan pailit. Pailit itu kayak gulung tikar atau apa ya, bangkrut itu ya, itu pailit. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan persekutuan firma atau FA itu adalah kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi dibandingkan perusahaan perseorangan. Resiko ditanggung bersama atau tanggung jawab renteng atau solider, atau yang yang mendirikan. Dapat diadakan pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahliannya. Perhatian sekutu terhadap firma cukup besar. Kemudian ada kekurangannya ini, kan ada kelebihan ada kekurangannya. Kekurangan firma adalah kontinuitas kelangsungan hidup firma tidak terjamin. Sekutu lain ikut menanggung risiko jika terjadi kerugian. Jadi kerugian itu ditanggung bersama. Jadi kalau bangkrut ya bangkrut bareng gitu. Tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas. Pimpinan dipegang lebih dari satu orang sehingga rentan terjadi perselisihan. Ya, kalau mengambil tadi ya, kalau perseorangan itu kalau mengambil keputusan cepat karena dia hanya sendiri. Kalau ini dia harus kerja sama dengan orang lain, menyatukan pendapat, itu rentan terjadi perselisihan. Itu firma. Berikutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV ya. Persekutuan komanditer CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Ada dua sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa sih sekutu aktif? Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan, memimpin perusahaan, berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan menyusun semua kebijakan perusahaan. Jadi dia lebih aktif di dalam perusahaan. Sedangkan sekutu pasif, sekutu yang hanya menyertakan modal dalam perusahaan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Dia hanya nanamkan modal, kemudian kalau ada keuntungan dia ada bagi hasil, itu ya. Berikutnya adalah cara mendirikan persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer sah berdiri jika telah dibuat akta pendirian. Berdasarkan akta notaris didaftarkan ke panitera pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Ini ada kedudukan partner dalam persekutuan komanditer, itu ada secret partner, kemudian ada dormant partner. Nanti anak-anak cari apa ini maksudnya ya. Tugasnya itu mencari, silahkan kalian cari. Apa itu nominal partner, kemudian sub partner, limited partner itu apa? Silahkan dicari nanti. Persekutuan komanditer yang berikutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer. Kelebihan CV adalah kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi karena ada tadi ya banyak penanam modal. Pimpinan perusahaan dapat terdiri atas satu atau beberapa orang. Keahlian sekutu aktif dapat saling melengkapi. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Kekurangan persekutuan komanditer atau CV, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada sekutu komplementer atau aktif. Sulit menarik modal terutama pada sekutu aktif. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Para sekutu tidak mudah menarik modal yang telah disetorkan. Itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Pengertian perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Jenis saham dalam PT yaitu yang pertama saham biasa.
Saham biasa adalah saham yang dividennya diterima oleh pemegang saham apabila perusahaan mendapat laba. Kalau saham preferen yaitu saham yang memiliki beberapa hak istimewa, antara lain hak memperoleh prioritas dalam pembagian dividen. Dividen itu bagi hasil itu ya, laba itu tadi. Terus pembagian dividen kumulatif yaitu hak untuk mendapatkan dividen pada setiap periode. Jika pada suatu periode tidak mendapatkan karena suatu hal, pemegang saham ini akan memperoleh pada periode yang datang secara kumulatif, jadi dijumlahkan itu. Kemudian ada saham bonus. Saham bonus adalah saham yang diberikan pada pemegang saham secara cuma-cuma. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi cadangan yang sudah terlalu besar. Kemudian saham pendiri. Saham pendiri yaitu saham yang diberikan kepada pendiri secara cuma-cuma karena jasanya mendirikan perseroan. Yang terakhir adalah saham kosong, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perseroan dari para pemegang saham lalu disimpan sehingga tidak diikutsertakan lagi dalam permodalan perseroan. Berikut ini akan Ibu jelaskan tentang organisasi perseroan terbatas. Yang pertama pemegang saham, ada dewan direktur, terus kemudian ada dewan komisaris, sebenarnya ada manajer ya di sini, tapi kayaknya tidak tertulis. Oke, nanti Bu edit. Yang pertama ada pemegang saham atau shareholder, itu adalah kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Mereka memilih direktur untuk mengelola perusahaannya pada pertemuan tahunan. Selain direktur, mereka juga memilih akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya. Jadi pemegang saham itu adalah berperan penting. Dia yang memutuskan siapa yang memimpin perusahaannya nanti. Kemudian ada dewan direktur, adalah perwakilan dari pemegang saham. Mereka mempunyai kekuasaan akhir untuk memimpin urusan perseroan dan menentukan kebijakan umum seperti membangun pabrik baru, mengembangkan produk baru, dan membentuk anak perusahaan. Berikutnya adalah manajer. Manajer atau Chief Executive Officer atau CEO. CEO ya, biasanya kalau yang suka Korea itu ada CEO gitu. Itu adalah manajer perusahaan, yaitu managing director dari perusahaan yang ditunjuk oleh board of director atau dewan direksi tadi. Rapat dewan direksi berarti rapat-rapat pemegang saham. Kemudian dia menunjuk manajer perusahaan. Dia bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang dijatuhkan kepadanya. Itu ya manajer. Kemudian ada dewan komisaris. Apa itu dewan komisaris? Organisasi perseroan yang bertugas, orang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Itu komisaris. Kemudian ada berakhirnya perseroan terbatas. Kenapa? Apa yang menyebabkan perseroan terbatas itu berakhir? Yang pertama, keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir. Serta mungkin adanya keputusan pengadilan negeri. Jadi ada 3 penyebab perseroan terbatas itu berakhir. Itu tadi. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi di Indonesia. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional yaitu berpegang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Masalah pokok koperasi. Yang pertama ada citra, ada kemandirian, ada SDM, ada manajemen, terus cakupan dan skala usaha, kerjasama usaha, dan permodalan. Citra, apa yang dimaksud citra? Bukan nama orang ini ya, citra atau citra body lotion, bukan. Citra di sini adalah
Beberapa kasus KKN yang dialami koperasi turut berdampak negatif citra positif koperasi di masyarakat. Atas kondisi tersebut, perlu dilakukan pemulihan citra koperasi melalui kebijakan yang menghindarkan koperasi sebagai alas kepentingan golongan atau perseorangan dengan meningkatkan efisiensi koperasi yang berjati diri sebagai badan usaha yang berorientasi pada kepentingan anggotanya. Kemudian ada kemandirian. Kemandirian perlu ditingkatkan antara lain dengan mengurangi berbagai investasi pemerintah dan mengembangkan kebijakan yang mengarah kepada reposisi, refungsi, dan reorientasi koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi. Kemudian ada SDM atau sumber daya manusia. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian, terutama terkait dengan pemahaman atas hakikat dan karakteristik koperasi sebagai badan usaha, berdampak pada perkembangan dan kinerja koperasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia koperasi yang bermutu sangatlah penting dalam menjalankan koperasi tersebut. Kemudian ada manajemen. Dalam hal ini perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan, keterampilan atau terampil, bermoral, dan mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Cakupan dan skala usaha. Ruang lingkup usaha yang sangat terbatas itu telah menjadikan koperasi tidak berkembang dan bersaing dengan pelaku ekonomi lain. Jadi koperasi itu stagnan atau mandek-mandek di situ aja, begitu-begitu aja itu kerjanya. Kemudian ada kerjasama usaha dalam rangka mengembangkan usaha koperasi yang memerlukan skala dan cakupan yang lebih besar, diperlukan adanya konsepsi pengembangan yang melibatkan koperasi sekundernya secara terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ada permodalan. Permasalahan permodalan sering menjadi kendala utama dalam pengembangan koperasi sebagai akibat partisipasi anggotanya yang rendah. Sumber permodalan dan pembiayaan juga masih sangat terbatas, serta rendahnya kredibilitas koperasi terhadap kreditur yang berpengaruh terhadap berkembangnya usaha koperasi yang memiliki kelayakan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu kemampuan melakukan terobosan seperti pengembangan modal dari pihak luar koperasi. Kemudian adalah fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Yang terakhir adalah konsentrasi badan usaha, yaitu ada gabungan vertikal dan gabungan horizontal. Gabungan vertikal dari badan usaha yang disatukan karena urutan hubungan kegiatan. Yang berikutnya adalah gabungan horizontal, adalah penggabungan beberapa badan usaha yang memiliki kegiatan yang sama untuk tujuan tertentu. Itu nanti ada gabungan horizontal, itu ada TERS, kartel harga, kartel syarat, itu ada banyak, nanti bisa dipelajari sendiri ya, apa itu penggabungan usaha itu ya. Oke, gitu aja materi dari Ibu. Terima kasih. Oke, itu tadi materi yang Ibu jelaskan tentang jenis dan kegiatan badan usaha. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti untuk penjelasan yang tadi. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.